Ini Pak, boleh Pak dikit Pak? Sini ya. Jadi, Ya oke. cerita tentang pemeriksaan. Ini aja Pak. Oke, santai aja. Pancing pertanyaan. Ya, jadi saya nyatakan tadi apa jadi? Ya, oke. Boleh Pak, ini terkait dengan pemeriksaan hari ini atau klarifikasi hari ini? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya 15 Mei 2025 dengan surat yang memang sudah saya terima baik secara fisik maupun secara elektronik ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut-sebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad ya, namanya udah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu loh. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki lah gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada, termasuk juga Bang Resmon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada suratnya. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi gitu. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro ya. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan yang lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya. Hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak yang paling hati untuk kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan enggak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut-sebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada ya kita nggak wajib gitu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada Joko Widodo ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu ditulis. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapor ini penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya ada. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, diudak-udik. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Resmon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu, benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya, jangan Anda mau
ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi tiga itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya gini. Ini harusnya pasal ini digunakan. Oh siap bang. Itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, ini kan tadi kan juga disebutkan di tanggal 26. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Karena kan sebelumnya kemarin Pak Michael juga sempat ditanyakan tanggal 26 itu apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Saya tidak berhak menjawab tanggal 26 itu apa. Nanti saya dikira ST. Yang jelas tanggal 26 itu saya sedang melaksanakan buka bersama ya di rumah makan oma apa gitu ya. Itu kegiatan saya. Ya, yang lain ya saya nggak tahu, silahkan penyidik tahu. Yang jelas saya tanggal 26 itu kita lagi buka bersama dengan komunitas otomotif saya. Itu di rumah makan di daerah Kemang. Silahkan diperiksa di situ. Kalau ada CCTV saya cek di situ. Tapi perkara apa yang terjadi, silahkan ditanyakan ke yang lain yang tahu. Saya keberatan untuk menjebak teman-teman yang lain. Nggak boleh juga kita. Kita tuh di situ diajak jujur tapi juga harus cerdas. Jangan kita jujur tapi malah nyeret-nyeret yang lain. Gitu loh. Ya, jadi saya juga ajak jujur ke kepolisian. Ya, kalau pelapornya ada, terlapornya nggak ada, gimana ini laporan? Bisa, gitu ya. Oke, saya kira itu ya, Mas. Terus ini Pak, untuk kasus dari 26 Maret apa yang kerap disebut lagi? Saya belum sampai pertanyaan itu. Jadi nggak ada. 26 Maret tidak ada dia, Ya tidak sudah. ada Dokter Tifa, tidak ada Dokter Syanipar. Ya. Tanggal 26 Maret. Ya udah. Itu jelas. Itu. Ya, Bung Rosuryo dipanggil ya untuk klarifikasi terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan saya rasa kasus ini belum kelar-kelar ya sampai sekarang ya. Dan saya juga sudah banyak sekali membahas ini. Nanti teman-teman boleh silahkan cek-cek video-video saya di bawah ya. Dan di sini kalau saya melihat ya ada penyampaian dan penilaian teman-teman kita akan saya ulas kepada pemirsa semua ya. Sebaiknya ijazah asli dipublikasikan, jangan sampai seperti bola panas yang bergulir tanpa tentu arah. Politik tidak stabil untuk menormalisasikan politik ya. Jadi ya banyak berharap masyarakat Indonesia dan tentu kaum-kaum yang penuh dengan tanda tanya gitu ya. Bagaimana Pak Jokowi biar berkenan untuk menunjukkan ijazah aslinya ke permukaan. Seperti itu ya. Ijazah palsu perusak bangsa harus dipublikasikan dan dihukum seberat-beratnya jika dipastikan palsu. Baik pelaku dan yang terlibat. Masyarakat udah cerdas, nggak perlu diancam dan dipropaganda. Kalau memang ijazahnya asli, nggak ribet begini. Itu kalau kita berpikir pakai logika ya. Bisa Mas Roy, karena nama terlapor bisa saja tidak ada karena perlu penyidikan dan penyelidikan. Contoh, kendaraan dicuri, kasus pidana, nama pencuri tentu saja tidak terlapor karena tidak diketahui, tetapi kejahatannya terjadi, masih bisa dilakukan proses kok ya. Di belakang Pak Roy ada Abah Khalid, mantap. Maju terus, pantang mundur Pak. Rakyat Indo selalu support dan mendoakanmu pejuang keadilan. Kesombonganmu menghancurkanmu, fitnahmu akan dibalas Allah ya. Mentalnya kena itu, muka banget. Semoga segera masuk sel, malu sama negara lain. Oke, santai saja. Alhamdulillah sebagai warga negara yang baik, belum ada surat sholat zuhur. Kita ajak jujur, jangan seret yang lain. Ada rentan seolah menjadi ucapan-ucapan pesona memikat. Sudah banyak kita melihat perilaku manusia. Tunggu sampai rampung dulu semua dokumen yang diperlukan, barulah kalian semua dipanggil satu persatu. Sudah saatnya para tukang fitnah dituntut secara hukum biar nggak sembarangan fitnah, cowok. Ini sebetulnya kita nggak bisa mengatakan itu fitnah, teman-teman, gitu ya, karena kita sendiri pun belum tahu kejelasannya. Barangkali mereka benar, barangkali mereka salah, kan kita nggak tahu juga sebetulnya. Tetapi ya untuk mencari tahu kebenarannya itu tadi ya Pak Jokowi ya berkenan menunjukkan ijazahnya ke publik misalnya.
atau ya uji digital forensik ya, betul nggak asli atau palsu. Kalau kita langsung mengklaim seseorang itu menfitnah, ya merendahkan, menghina dan lain-lain tanpa tahu kebenarannya dan bukti nyata soal apa yang dituduhkan benar atau tidaknya, kan kita belum bisa ngambil kesimpulan seperti itu ya. Jadi di sini kita bukan memihak pada siapapun ya, kita harus fair juga di sini mengatakan hal seperti itu ya. Dan kenapa mungkin tuduhan itu terus bergulir, terus berlanjut ya? Karena kalau kita menyadari bahwa ini kan sudah sejak lama juga, pernah sampai ada katanya di penjara juga gara-gara ini ya, atau gara-gara ini atau gara-gara yang lain, tetapi terkait ijazah juga lah, saya nggak tahu ijazah SMA, SMP atau apalah itu ya. Dan sudah ada di penjara 2 tahun, 6 tahun 2 orang ya kalau nggak salah tuh. Dan tanpa menunjukkan ijazahnya. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa tahu itu asli atau tidak, sedangkan yang diperkarakan ijazahnya tak pernah muncul ke permukaan. Dan kenapa dibuat genting? Padahal sebetulnya simpel saja, tinggal tunjukkan ini saya punya ijazah. Clear sudah semua, nggak perlu bayar lawyer, pengacara, pergi ke sana jadi saksi ini itu dan lain sebagainya. Nah kan itu yang menjadi tanda tanya, sehingga muncullah keraguan-keraguan dan dugaan-dugaan bahwa itu palsu atau apa dan seterusnya ya. Tapi tergantung sih bagaimana kita menilai ya, karena saya juga nggak bisa membenarkan apa yang disampaikan si A, si B, si C dan seterusnya, dan juga tidak bisa membenarkan yang apa yang Anda pikirkan, karena ya kita punya pendapat masing-masing, kita pola pikir yang berbeda, punya perspektif yang lain, bahkan mungkin Anda berasumsi dan banyak hal yang lainnya ya. Nah kemudian negeri ini udah gila kali, bukan Mulyono diperiksa, malah Roy Suryo yang diperiksa. Benar-benar gila aparat, benar gimana daya pikirnya. Apa pada takut? Bukan takutnya sama Prabowo, masalah sama Jokowi, apa mesti rakyat yang mau. Nah jadi kenapa Jokowi harusnya dihadirkan dalam persidangan itu? Karena dia yang digugat gitu ya, misalnya. Atau yang digugat ijazahnya harus hadir. Secara logika sih seperti itu, tapi secara hukum kita nggak tahu lah karena kita awam juga ya. Kemudian kalau warga negara yang baik yang ngomongnya hatinya yang baik pula, jangan ngaco, jangan merasa paling pintar gitu ya Sur, jangan suka membual mulu ya. Oke, ini banyak sekali sebetulnya ya komentar teman-teman kita di sini. Nah, coba kita lihat ya, pengalihan perhatian untuk kasus Hasto Sekjen PD Perjuangan agar tidak tertangkap Megawati beserta kroninya, termasuk Hercules, cuma tangkap ormas saja tidak bisa. Pola pikir orang-orang cerdas beda dengan terang-terang Mulyono. Para tenang Mulyono berpikir terus untuk berbuat culas terhadap ijazah Mulyono ini. Ya mungkin Anda punya pendapat lain, nanti boleh silakan diuraikan saja, silakan sampaikan pendapat Anda, perspektif, asumsi dan segalanya lah ya. Tuangkan semuanya di komentar pada video ini agar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Dan kita akan sampaikan juga bagaimana informasi-informasi terbaru lainnya seputar terkait perpolitikan yang terjadi di bangsa dan negara ini. Itu saja, saya minta maaf bila mana ada penyampaian ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi terima kasih di Larang Baper ya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.